Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di luar bisa dengar saya, Bu? Jelas ya? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Pesayan, Pak Ansah, Ketua Panitia, Ketua Masjid, Ketua BPK, Ketua-ketua RT 1, 2, 3, alim ulama, tokoh pemuda, Bapak Ibu, undangan, serta anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bermuajah di masjid ini, berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini nantinya setelah kita menyelesaikan acara ini ada oleh-oleh yang akan kita bawa pulang, ada hikmah, ada ibrah, ada pelajaran untuk kita bawa pulang dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memperingati Maulid Nabi seperti ini bukan yang pertama kali tentunya. Dia selalu terulang setiap tahun. Selalu kita peringati yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena pandemi saja kita 3 tahun tidak melaksanakannya. Tapi sebelum-sebelumnya kita hampir tidak pernah tidak melaksanakan. Dan alhamdulillah tahun ini hampir seluruh masjid, mushola, langgar, sekolah, lembaga, instansi, pemerintah maupun swasta rame-rame kembali mengingatkan atau memperingati yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, kita sudah melewati masa yang sangat menyedihkan, menakutkan, sekaligus mengerikan, karena pandemi 3 tahun yang kita alami betul-betul sangat membatasi ruang gerak kita. Sampai-sampai anak-anak kita ada yang namanya lulusan COVID. Betul, Bu? Dia masuk SMP
Begitu selesai, lulus dia, lulusan COVID namanya. Karena hampir 3 tahun dilaksanakan belajar online. Jadi tidak pernah ketemu siapa temannya, siapa kawannya, siapa sekelasnya. Bahkan bapak ibu gurunya juga tidak tahu, apalagi kepala sekolah. Tahu-tahu lulus dia. Begitupun juga yang kuliah. Tahu-tahu sarjana. Disinilah Allah selalu menjadikan segala sesuatu ada hikmah di baliknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka setiap yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang sia-sia. Maka Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajak diri saya pribadi dan juga kepada kita semua, mari syukuri nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan kesempatan, itu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita tidak membayangkan kalau hari ini kita terbaring di rumah sakit, yang menahan perih sakitnya tubuh kita. Boleh tangan yang sakit, boleh kepala yang sakit, boleh pinggang yang sakit, boleh kaki yang sakit, boleh perut yang sakit, atau seluruh anggota tubuh kita sakit, pasti kita rasakan tidak nyaman hidup ini. Betul apa betul, Bu? Maka kesehatan ini syukuri. Betapa Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita, maka manfaatkan yang namanya kesehatan ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih sayang dengan kita, Allah memberikan yang namanya kesehatan. Ini mahal harganya yang namanya kesehatan ini. Makanya kalau kita tidak pandai bersyukur dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, boleh jadi sewaktu-waktu Allah akan cabut yang namanya kesehatan dalam diri kita. Maka syukuri yang namanya kesehatan. Saya pelaku yang bisa merasakan betapa sehat itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Empat tahun yang lalu saya dibelah di belakangnya, saraf kejepit namanya, sakit punggung, pinggang, kejepit kata orang sekarang. Namun ini orang Perancis kepunggungan, udah dapat badari lawas, langsung kepunggungan. 4 tahun yang lalu dibelah, dipasang pen, ada 12 pennya besar-besar Bapak Ibu, persis baut sepeda, dipasang persis di tulang belakang L4 dan 5 ini selama 4 tahun. Nanti setelah 4 tahun di dalam tubuh ini ada besi, baru dibongkar lagi, operasi lagi. Operasinya operasi besar, memakan waktu 4-5 jam. Alhamdulillah hari ini sebagaimana Bapak Ibu saksikan, dalam keadaan sehat walafiat. Punggungnya walaupun ada rasa sakit, tidak sebagaimana sebelum dioperasi. Tanggal 3 Juni kemarin giliran dibelah dada saya, persis 4 tahun. Kenapa dibelah dada? Bukan Rasulullah yang dibelah malaikat lalu kemudian diisra mi'rajkan, bukan. Tapi dibelah dada karena diduga ada penyempitan pembuluh jantung, Bapak Ibu, yang tidak bisa lagi dipasang ring sebagaimana orang-orang pasang ring 1, pasang ring 2, pasang ring 3.
Saya langsung divonis oleh dokter jantung, ini bapak tidak bisa lagi pakai ring, harus bypass belah dada. Tidak ada pilihan bapak ibu. Pada waktu itu sebelum Ramadan disuruh mencari Surabaya atau Jakarta, tapi saya katakan kepada dokter, dokter mohon saya beri waktu. Saya ingin pulang dulu ke Berau, saya ingin menyelesaikan jadwal-jadwal Ramadan saya. Nanti setelah Ramadan selesai, Lebaran, baru nanti belah dada saya. Alhamdulillah, 3 Juni setelah Lebaran, akhir Syawal, saya berangkat dan belah dada. Dada kita ini ada 12, jadi kira-kira 1/6 lah dibelah. Ini pembuluh yang kata dokter mengalami penyempitan. Diambilkan pembuluh darah dari kaki kiri dan kaki kanan saya. Tidak perlu saya lihatkan Bu ya. Dibayang-bayangkan aja, ada pembuluh darah kita. Ya, pembuluh di kaki diambilkan, terus ditempel di jantung ini. Di sini 3, di sini 1. Operasinya hampir sama. Yang belakang maupun depan 5 jam jantung di stop tanpa memakai jantung yang ada, tapi menggunakan listrik. Nah, tidak bisa dibayangkan kalau pada saat operasi berlangsung listrik mati seperti kita 1 atau 2 menit saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, inilah kehendak Allah. Bagaimana Bapak Ibu lihat, saya masih bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Maka saya selalu mengingatkan, bersyukurlah kepada Allah tentang sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena boleh jadi tua akan pasti kita alami, tapi sakit belum tentu kalau kita masih diberikan oleh Allah yang namanya kesehatan. Maka syukuri yang namanya kesehatan. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, orang yang pertama lahir sampai terakhir nanti dilahirkan dikumpulkan oleh Allah yang namanya di padang mahsyar. Sering mendengar Bu, padang mahsyar? Setiap kita nanti dikumpulkan di situ. Kenapa kita dikumpulkan di padang mahsyar? Disitulah hari peradilan, hari perhitungan, hari perimbangan, di mana setiap orang menanti-nanti apakah kita termasuk orang yang beruntung, apakah kita nantinya justru termasuk orang yang buruk. Bisa dipastikan keadaannya sangat mencemaskan, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak peduli siapa. Tapi yang dia urus adalah dirinya sendiri. Rasa cemas dan rasa takut itu ada sekelompok orang punya inisiatif. Bagaimana kalau kita mohon kepada Allah untuk diringankan yang namanya hari perhitungan, hari penantian di mana Allah akan menetapkan kita termasuk orang merugi atau orang beruntung. Kita mintalah kepada Allah untuk diringankan hari penantian kita ini. Karena menunggu-nunggu tak kunjung datang kapan peradilan Allah, maka sekelompok orang bermohon kepada Allah melalui para nabi dan rasul. Yang pertama ditemui adalah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok orang ini menemui Nabi Adam, ya Adam alaihissalam, mohonkan kami kepada Rabbmu, mohonkan kami kepada Allah agar kami diringankan di dalam menghadapi padang mahsyar ini. Mereka bermohon kepada Nabi Adam. Tapi kata Nabi Adam, Bapak Ibu, maaf,
saya tidak bisa memberikan pertolongan. Saya tidak bisa bertemu dengan Allah Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Aku memang manusia yang diciptakan oleh Allah pertama kali, tapi ternyata kata Adam, aku pun juga melakukan kesalahan. Aku juga berdosa, maka aku malu menghadap Rabbku untuk memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang sudah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akhirnya terusir karena tidak sanggup dan tidak mampu dari godaan iblis dan setan, sehingga kami terjebak, Adam dan istrinya Hawa, sehingga harus terusir dari surga. Maka kata Nabi Adam, aku tak bisa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari Nabi Adam, sekelompok orang ini menemui Nabi Nuh alaihissalam. Permohonannya sama, agar Nabi Nuh ini memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diringankan, diberikan pertolongan di saat-saat penantian kapan peradilan Allah akan dimulai. Di tengah rasa takut cemas itu, mereka setelah dari Nabi Adam menemui Nabi Nuh, ya Nabi Nuh alaihissalam, mohonkan kami kepada Rabbmu, engkau Nabi pertama yang diutus, pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Nuh menjawab kepada sekelompok orang ini, benar saya yang pertama diutus oleh Allah sebagai Nabi, tapi saya malu dengan Rabbku, saya malu dengan Tuhanku untuk meminta. Karena sepanjang saya berdakwah kurang lebih 950 tahun, dihidupkan oleh Allah lalu saya berdakwah, ternyata yang mengikuti aku hanyalah sedikit saja. Malu aku, kata Nabi Nuh. Jangankan orang ikut banyak, anakku, istriku justru tidak ikut apa yang aku dakwahkan. Anak satu tapi tidak mengikuti dakwahnya, itu yang menyebabkan Nabi Nuh malu dengan Tuhannya untuk memohon. Anak kita ada berapa, Bu? Anak kita boleh jadi ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada yang 6, atau seperti saya ada yang 7. Saya kebetulan subhanallah diberikan anak 7. Ini yang ikut dengan saya ini, jangan dikira istri saya ya. Ini anak yang kelima. Ya, jangan dibilang ibu karena protes dia nanti di rumah. Abi ini tidak dikenalkan kita, dikira kita si Umi. Makanya saya selalu memperkenalkan supaya orang yang tadinya menyebut-nyebut ibu, oh ternyata anaknya. Dia anak kelima, baru kelas 2 SMK, Bapak Ibu. Anak kita lebih dari 2, anak kita lebih dari 3, tapi boleh jadi tidak satupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi semuanya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh agama. Maka ini pelajaran bagi kita. Nabi Nuh satu anaknya membangkang durhaka kepada dia, malu Nuh bertemu dengan Rabbnya, malu Nuh untuk meminta kepada Rabbnya. Kenapa? Anaknya durhaka, istrinya durhaka. Nah kita kalau hari ini ada anak-anak kita yang durhaka, anak-anak kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi petua. Kalau istri kita tidak patuh dengan suami, ada istri kita maunya sendiri, ada istri tidak nurut dengan apa yang menjadi perintah suami, kita tenang-tenang saja Bapak Ibu. Nabi Nuh mengajarkan malu dia bertemu dengan Tuhannya, maka aku tidak ada peluang untuk memohonkan kalian. Pergilah kalian ke Nabi Ibrahim. Jadi jawabannya sama. Nabi Adam, Nabi Nuh malu untuk bertemu dengan Allah, untuk minta pertolongan, keringanan orang-orang ini. Maka di
suruhlah dia meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernyataannya sama, permohonannya juga serupa. Dia mintakan, ya Ibrahim alaihissalam, mohonkan kepada Allah agar kami diringankan, diberikan kenyamanan di dalam menunggu peradilan Allah ini. Lagi-lagi Nabi Ibrahim menjawab, maaf, mohon maaf, selama hidup saya juga melakukan kesalahan dan dosa. Selama hidup saya pernah 3 kali berbohong. Bu, berapa kali berbohong, Bu? Bu? Nabi Ibrahim bohong 3 kali, malu dengan Robnya bertemu untuk minta keringanan. 3 kali berbohong. Kita berapa kali kita berbohong selama hidup kita? Ibu yang bilang gak terhitung, berarti tidak hari tanpa dusta, tiada hari tanpa bohong. Hampir setiap hari kita bohong, setiap hari kita dusta. Nabi Ibrahim 3 kali dalam seumur hidupnya dia berbohong. Itu pun perbohongannya, kebohongan yang dibolehkan. Islam itu membolehkan kita berbohong. Bohong yang dibolehkan itu apa? Mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kita ingin mendamaikan ini. Ada tetangga satu dengan yang lain, saling berselisih paham, saling sengketa, saling ribut, saling kelahi. Bairawan terus. Hendak dapat tanah kerja kurang irau. Membeli TV anu besar marangut. Baganti motor mereknya sanggap. Ya Allah. Nah, ketika kita menemukan ada keluarga, ada tetangga yang mungkin berselisih paham, lalu kemudian kita punya inisiatif untuk kita mendamaikan, boleh kita berbohong. Lain. Dinya sian kadi aku, ina ketemu di kau jam baik. Jam kocadang bapak. Terus ke tetangga lain lagi kita, yang tempatnya berselisih tadi. Lain. Sian ketemu di kau jam baik. Jam kocadang bapak. Iya jujur atau minta maaf. Iya minta maaf, memang taringan bicaranya menyanyikan di waktu, tapi ia minta maaf. Ia menyesal, dia memang kayak sembunyi-bunyinya itu. Jadi ia berbicara ke sini kepada anak tamu, berbicara ke sini kepada tamu, papulah, padahal nggak pernah. Itu dibolehkan itu. Akhirnya apa? Bertemulah kedua yang bersengketa ini. Begitu ketemu, ibu Jurkai bakal minta maaf dari aku juga kamu maafkan, aku tidak tersembunyi-bunyi waktu lain apa dina aku tuh ini juga bapak yang hidup umat tuh. Iya aku ini makan dan itu aku melihat waktu oh nyaman rasa-rasa antara aku ini dan itu saja nata punya aku. Nah akhirnya apa? Begitu ketemu berpelukan, menangisan, bersayang-sayangan. Karena berkawal kan? Berkawal hanya sekedar iri, dengki, akhirnya berbunyi-bunyian, berkelahi. Tapi ada orang yang mengamankan supaya ia baik dengan cara berbohong. Ternyata ini diperbolehkan. Nah ibu-ibu, amun ada kula-kula kita berkelahi. Bagulah saja tidak apa-apa ya. Dipadai ya. Insyaallah kau tahu di kau bang. Jangan kau cari dampak bujur ya mengharap. Nah, aku ya bekarai bakisah ya. Bujur-bujur dikisahkan. Berterus terangnya itu. Tidak ada lagi papulah-pulah. Dipadakannya isiatinya. Bujur layak kau itu. Ini kamu dan di bawah.
dibuka. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu berbohong sebanyak 3 kali. Kapan dia berbohong? Salah satunya ketika dia menghancurkan berhala-berhala di zaman Raja Namrud. Karena ayahanda Ibrahim sendiri adalah pembuat berhala, pembuat patung. Satu ketika gergetan Ibrahim, dia hancurkan patung-patung yang kecil, patung yang besar itu tidak. Patung kecil itu dihancurkan, patung besar tidak dihancurkan, tapi kampaknya digantung di patung yang paling besar. Ketika Raja Namrud mempertanyakan, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim mau tidak mau berbohong. Bukan saya yang menghancurkan, tapi yang menghancurkan Tuhan yang paling besar. Itu saja kebohongan. Maka dengan berbohongnya dia, kata Ibrahim, aku malu dengan Tuhanku. Ini mengisyaratkan kepada kita, kalau kita selalu doyan bohong, selalu mengakal-ngakali orang, tobat kita. Jangan sampai kita kenyamanan mengakali orang. Karena mengakali orang ini nyaman sekarang saja. Namun kita kebiasaan mengakali orang, ujung-ujungnya jadi celengan pasti. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa memohonkan apa yang kalian mohonkan kepada Tuhanku. Malu aku. Kalian pergi saja ke Nabi Nuh. Maka mereka ini mendatangi Nabi Nuh, Nabi Musa. Lalu begitu mereka menyampaikan hal yang serupa, ya Musa alaihissalam, mohonkan kami kepada Rabb-Mu untuk diringankan di padang mahsyar ini. Maka Nabi Musa pun menjawab, benar, saya pernah ketemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi aku malu dengan Tuhanku. Kenapa? Karena aku juga selalu melakukan kesalahan, bahkan pernah membunuh orang. Maka setelah itu Bapak Ibu, perjalanan mereka yang memohon untuk diringankan pada saat pada masa menunggu pengadilan Allah, akhirnya bertemu mereka dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah seolah-olah seperti tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya Allah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau minta? Itu bedanya Bapak Ibu. Begitu nabi-nabi sebelumnya mohon kepada Allah, malu dengan rohnya karena kesalahan-kesalahannya yang tidak sama kesalahannya dengan kita hari ini, tapi mereka tahu diri. Begitu ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menanyakan, apa yang engkau minta Rasulullah? Maka Rasulullah apa yang dia minta? Yang dia minta, berikan kepada hamba-hambaku syafaat, pertolongan dan keringanan, baik itu sakaratul maut maupun pada saat nantinya, sebagaimana yang hari ini dirasakan. Itulah yang disebut dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bu? Syafaat Rasul itulah yang kita inginkan. Syafaat inilah yang ingin kita dapatkan dengan memperingati Maulid Nabi ini setiap tahun. Bukan gampang memperingati Maulid seperti ini. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh kekompakan, butuh kerjasama. Coba kita lihat samping kiri kanan saya ini. Bukan gampang ini, tadi sudah diumumkan oleh ketua panitia. Ibu-ibu sampai katanya tidak peduli dengan telur suami, telur suami. Saking mengurusi telur yang direbus, suami katanya hampir terlupakan gara-gara telur ini. Telur lupakan telur.
Ya Allah ya Rabbi. Makanya memperingati Maulid ini Bapak Ibu sungguh sangat luar biasa. Tetapi tinggal meluruskan niat. Bukan karena kita malu dengan tetangga akhirnya kita hadir di Maulid, takut kita dengan kepala kampung akhirnya kita hadir di Maulid, malu kita dengan RT akhirnya kita malu sehingga kita hadir. Bukan. Atau mungkin karena ada penceramah yang baru datang ke sini akhirnya kita rame-rame. Bukan. Saya sebenarnya bukan yang pertama, saya pernah dulu ke sini tapi lama banget. Entah berapa tahun lah. Yang jelas saya pernah juga ceramah di sini. Bapak Ibu pasti lupa. Karena saking kelamaannya. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin kita harapkan dan kita dapatkan di dalam peringatan ini apa tadi Bu? Syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu cara untuk kita mendapatkan syafaat ini, kita peringatilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengaku-ngaku umatnya Muhammad, tapi ternyata kita tidak diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan Jokowi, Bu. Bapak-bapak kenal dengan Jokowi? Adik-adik kenal dengan Jokowi? Presiden kita kenal? Hampir semua kenal dengan presiden kita, Bapak Jokowi. Tapi tanya Bapak Jokowi, kau kenal dengan orang percaya kan? Udah kenal saya, gimana itu percaya? Jangan-jangan kita mengaku kenal, ternyata Rasul tidak kenal dengan kita. Subhanallah kita. Oke lah kalau kita tidak dikenal presiden, tidak pernah mungkin dikenali oleh gubernur kita, Bapak Isranur. Tahu kita Bapak Isranur? Tahu? Belum tentu dia tahu kita. Bupati kita tahu Bu? Tahu? Tapi insya Allah tahu dia kita? Insya Allah tahu karena terlanjur dekat ya. Mudah-mudahan. Tapi ini yang menjadi pelajaran kita. Kita mengaku umatnya Muhammad, ternyata nanti kita bukanlah termasuk umatnya Muhammad. Kenapa? Karena kita cuek-cuek dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka peduli kita adalah kepedulian terhadap diri kita. Semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, maka bias dan bekasnya itu akan berpulang kepada diri kita. Semakin kita banyak mengingat, maka Rasul pun juga akan mengingat kita seperti itu. Maka Bapak Ibu, di dalam memperingati Maulid Nabi ini, rajin-rajinlah kita untuk meningkatkan salawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat yang dimaksud sekurang-kurangnya kita mendoakan agar kesejahteraan dan keselamatan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti mendoakan untuk keselamatan dan kesejahteraan bagi Nabiullah Muhammad yang dijamin sudah oleh Allah masuk surga? Bukan untuk Rasulullah, tapi akan berpaling kepada diri kita. Karena dengan orang rajin berselawat, semakin banyak mengingat Muhammad SAW, maka itu akan berefek dan berdampak kepada orang-orang yang selalu ingat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasul itu Bapak Ibu, dia tidak pernah kenal dengan kita, tidak tahu dengan kita ini siapa. Tapi tahukah kita betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, yang tidak hanya semasa hidupnya, bahkan sampai menjelang sakaratul maut beliau pun dia masih memikirkan kita umatnya. Suatu ketika Rasulullah sedang sakit payah. Sakit payah itu sakit yang kedua. Jadi Rasulullah dalam riwayat hanya 2 kali sakit. Sakit kedua itulah sakit yang mengantarkan ajal beliau. Pada saat dia sakit waktu subuh, lalu
kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Bilal bin Rabah azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Begitu dikumandangkan azan subuh oleh Bilal bin Rabah, sampai habis, selesai, ditunggu Rasulullah yang biasanya mengimami sholat subuh. Disampaikan oleh Rasulullah melalui Siti Fatimah, disampaikan bahwa beliau tidak bisa ke masjid. Tolong gantikan Abu Bakar menjadi imam untuk memimpin sholat subuh, kata Rasulullah. Tapi apa kata Abu Bakar? Aku tidak mungkin menggantikan Rasulullah menjadi imam ketika Rasulullah masih hidup. Pada hari ini dalam keadaan sakit payah, dalam keadaan sakit. Akhirnya apa? Dipapahlah beliau menuju masjid. Dipapah beliau menuju masjid. Akhirnya Bilal qomat, lalu kemudian sholat subuh. Rasulullah memimpin sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca surat Al-Fatihah, lalu kemudian baca surat pendek saja. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sampai selesai. Dia baca surat pendek. Jadi kalau jadi imam itu jangan selalu membaca yang panjang-panjang. Ini pesan Rasulullah. Kalau kita jadi imam, jangan selalu membaca yang panjang-panjang, kecuali suasana dan lingkungannya sudah terbiasa. Karena ada juga imam, tapi bukan di saya, di tempat lain. Begitu Al-Fatihah selesai, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Berapa ayat itu, Bu? Bu, berapa ayat? An-Naba itu berapa ayat? 40. Ada imam kalau dia sudah terbiasa jadi imam, cari hafalan yang paling panjang. Sholat maghrib bacanya Al-Baqarah. Rakaat kedua baca Yasin. Karena sudah imam, yang mana mau dilompati saja. Tapi melihat di belakang. Ini baptis tindaknya kalau nak karuan. Melompati juga ya, lompat ya. Sujud, ruku, sampai aku membaca panjang dan ini. Sampai malam menunggu cadar lagi sampai yang di sini. Cadar aku dampak lagi sampai yang di sini, makanya sungguh panjangnya. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau jadi imam cukuplah yang kira-kira biasa didengar oleh makmum. Karena makmum di belakang ini ada anak samurat kolesterol tinggi, ada sang kadian,
baru imam Allah. Kamu nih imam pakai panjang-panjangnya, rusak sembahyangnya. Bapak Ibu indah amma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dengan sholat memimpin subuh, lalu kemudian dengan surat-surat pendek, lalu kemudian dengan sakit yang payah itu dia kemudian menyapa para sahabat. Sahabatku sekalian, ini detik-detik kebersamaan kita, kata beliau. Dengan wajah yang sangat-sangat menyedihkan disampaikan kepada para sahabat, ini sepertinya waktu-waktu terakhir kita bersama. Saya sudah sangat payah, terlalu sudah saya rasakan. Maka dalam kesempatan baik ini, kata Rasulullah, saya ingin minta kepada semua sahabat-sahabatku, sekiranya selama saya memimpin, selama saya berdakwah, selama saya bergaul, selama saya berteman, jika ada Bapak Ibu sahabat-sahabatku sekalian yang pernah aku sakiti, hari ini aku mohon untuk menyampaikan kepada saya untuk membalas kesalahan yang pernah saya lakukan. Coba Pak, pemimpin yang di tengah-tengah sakaratnya dalam keadaan sakit payah masih sempat menyampaikan kepada para sahabatnya, jika ada kesalahan yang pernah saya lakukan semasa hidup saya, lalu kemudian merugikan, mengecewakan, menyakitkan, balas ke saya, kata Rasulullah. Sahabat tegang semua. Sahabat itu betul-betul tidak bicara sedikit pun. Bagaimana dia mau membalas kekasih Allah, manusia agung, manusia mulia, yang baiknya hampir seluruh dimensi kehidupan dia miliki. Dia sebagai seorang ayah, dia sebagai seorang suami, dia sebagai panglima perang, dia sebagai penguasa, dia sebagai politikus, lengkap, dia sebagai seorang guru, dia sebagai seorang pendidik. Tidak ada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dia mau untuk meminta balasan ketika ada orang-orang yang tersakiti oleh dia. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak? Sulit. Kalaupun ada langkah. Di tengah keheningan sahabat diberikan pernyataan seperti itu oleh Rasulullah. Sahabat ini pada diam semua, tidak bergeming apapun. Lalu kemudian ada salah satu jamaah dan sahabatnya berdiri mengacungkan tangan. Di tengah tegangnya para sahabat, ada satu orang, dia acungkan tangan. Saya Rasulullah, bernama Ukasah. Emang saya pernah apa? Kata Rasulullah kepada Ukasah. Dulu waktu dalam peperangan, Rasulullah entah sengaja atau tidak pernah mengenai punggung belakang saya ini dengan cambuk yang Rasulullah pegang. Maka hari ini, kata Ukasah, aku ingin membalas kepada Rasulullah. Sahabat ini gregetannya luar biasa. Bagaimana tidak gregetan? Ada manusia agung, manusia mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kondisi sakit payah lalu minta balas, ternyata dia tega untuk membalas, yaitu dia pernah kena cambuk Rasulullah. Sahabat ini marah kepada Ukasah, tetapi marahnya ditahan. Baik, kalau memang itu yang engkau mau, kata Rasulullah, maka Bilal bin Rabah mengambil cambuk. Setelah cambuk diambil lalu dipegang oleh Rasulullah, ingin diserahkan kepada Ukasah. Ini Ukasah, cambuk saya sebagaimana dulu saya pernah mencambuk engkau. Apalagi, kata Ukasah, ya Rasulullah, dulu ketika saya kena cambukan itu Rasulullah, saya tidak memakai baju, maka saya kepengen juga Rasulullah buka baju. Sahabat tambah gregetan,
dengan Ukasah ini orang kaya juga kalau hendak mati masih saja nak disiksanya Nabi ini. Orang lepas juga ini bakaya sungguh pandandamnya. Ini sahabat saking emosinya para sahabat, disuruhlah Rasulullah itu buka baju oleh Ukasah karena waktu dia kena cambuk Rasulullah tidak memakai baju. Maka kata Ukasah, aku kepengen keadilan. Maka Rasulullah pun juga buka baju. Akhirnya apa? Dibukalah baju, terlihatlah kulit yang mulia, badan yang agung terlihat. Lalu kemudian satu persatu ketika Ukasah ingin maju ke depan mencambuk, Abu Bakar berdiri. Ya Rasulullah, jangan engkau yang merasakan cambuk Ukasah ini, biar aku yang merasakan. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, duduk. Ini urusan aku dengan Ukasah. Duduk. Saya tahu bagaimana kecintaanmu kepada aku, tapi ini urusanku dengan Ukasah. Biarlah aku dengan Ukasah. Setelah itu duduk Abu Bakar, berdiri lagi Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, biar aku yang merasakan cambuk itu. Jangan engkau ya Rasulullah, engkau yang sudah sakit, engkau yang sudah payah, biar aku yang merasakan. Lagi-lagi kata Rasulullah, engkau duduk Umar. Ini urusan aku dengan Ukasah, biar aku dengan dia. Begitu selanjutnya Ali bin Abi Thalib, bahkan cucu tercinta Hasan dan Husain pun menyatakan, ya kakek, biar kami yang merasakan cambukan Ukasah, bukan engkau. Tapi lagi-lagi cucu nunggu yang tercinta, kata Rasulullah, kalian dulu, ini urusanku dengan Ukasah. Begitu selesai drama yang sangat luar biasa menegangkan, para sahabat menangis terseduh-seduh melihat bagaimana Ukasah ingin balas dendam dengan Rasulullah. Tiba-tiba Ukasah melepaskan cambuk. Cambuknya dilepaskan, lalu kemudian dia dekat dan peluk Rasulullah. Dia sentuhkan kulitnya dengan kulit Rasulullah. Dia peluk sekencang-kencangnya. Menangis dia di hadapan Rasulullah. Sahabat bingung. Oh, tak enak ngomong. Lah orang ini itu ya kayak nak menghukum, kayak lagi menggapang-gapang ini. Malah para sahabat bercampur bingung. Ini kenapa Ukasah katanya mau mencambuk, tapi ternyata dipeluk orang-orang. Menangis dia. Dia tempelkan kulit suci, kulit yang agung itu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang aku tunggu-tunggu. Aku tidak tahu kalau aku nanti mati, apakah aku berada di surga dan bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Aku tidak tahu kalau keputusan nanti kemudian aku ditempatkan surga sekalipun, pasti ini berbeda kelasnya. Engkau makhluk yang suci, engkau pernah tidak melakukan kesalahan, maka ini kesempatanku untuk menempelkan kulitku dan kulitmu ya Rasulullah. Kulit yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Kalaupun nanti aku, kata Ukasah, dimasukkan ke dalam surga, pasti tingkatannya berbeda. Maka inilah kesempatan terakhirku bisa memeluk engkau ya Rasulullah. Menangis terseduh-seduh di sana. Para sahabat pun juga harus menangis semuanya. Apa kata Rasulullah? Para sahabat, kalau sekiranya kalian ingin merasakan dan meniru dan ingin melihat siapakah penghuni surga itu, inilah orangnya, kata Rasulullah. Ditunjuk oleh Rasulullah Ukasah yang masih mendekat tubuh beliau. Inilah contohnya orang yang akan masuk ke dalam surga karena kecintaannya kepadaku sudah sangat luar biasa. Maka inilah Bapak Ibu, begitu menjelang akhir hayat hidupnya, ternyata Rasulullah masih memikirkan tentang kerugian, kekecewaan, rasa sakit, kekhawatiran yang dirasakan oleh umatnya. Bahkan menjelang akhir hayat hidup beliau, yang dia sebut adalah kita
ummati, ummati, ummati. Maka tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk mengabaikan yang namanya Nabiullah Muhammad SAW. Begitu sayangnya kepada kita, begitu cintanya kepada kita. Maka dengan peringatan Maulid Nabi seperti ini, jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan tenaga kita, jangan dianggap seremonial belaka, tapi ada hikmah yang akan kita ambil, yaitu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengambil hikmah Maulid, berselawat kepada Rasulullah. Sebaik-baik kita berselawat adalah berselawatnya kita di dalam rukuk dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kapan kita baca itu, Bu? Kapan? Pada saat kita melaksanakan sholat. Silahkan kita punya target selawat 100, 1000, 10.000, seberapapun banyak, tapi jauh lebih penting berselawatnya kita adalah di dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Artinya apa? Berselawatnya sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, maka akan juga terbukti cinta kita kepada Allah Sang Rob yang kita yakini kebenaran. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup Pak? Sudah? Ketua Tamir, Haji Madin, sudah hampir 40 menit ini. Cukup Bu? Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup Pak? Cukup? Ibu-ibu belakang? Cukup apa cukup Bu? Baik Bapak Ibu, serupin lagi. Meneladani kehidupan Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita karena Rasulullah itu sudah begitu tahu kita cintanya, maka sebagai imbal balas kita, imbal balik kita kepada Rasulullah, teladani kehidupan Rasulullah sebagaimana dia ungkapkan oleh qori kita tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan, contoh yang baik terdapat di dalam diri Rasulullah. Maka di dalam meneladani kehidupan Rasulullah, ini tema lengkap ini. Ya, coba perhatikan tema kita ini Bapak Ibu, lengkap sudah ini. Saya aja sambil membaca pertama tadi nyampai sini, ini banyak temanya ini, apa aja ini, lengkap. Karena memang dimensi kehidupan Rasulullah hampir tidak ada yang tidak dia lakoni. Dia semasa kecilnya, dia sudah bisnis. Artinya dia pedagang. Tapi pedagang yang jujur. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sejak muda, sejak anak-anak, dia sudah dikenal, digelar dengan Al-Amin, orang yang jujur. Akhlaknya sangat luar biasa. Kita pernah mendengar kalau ada kafir Quraisy yang selalu meludahi beliau ketika ke masjid. Ketika dia ke masjid diludahi itu Rasulullah, diludahi, diludahi Bu. Nabi diludahi, Anda ke masjid diludahi. Begitu dilihatnya dan dirasakannya, oh, ludah. Lanjutlah dia ke masjid Ibu. Besok lagi, ludah lagi. Bagaimana lucu ini? Hampir setiap hari kafir Quraisy ini meludahi beliau. Tapi apa yang terjadi? Suatu
Nah, maka hari ini Nabi meludahi. Ternyata apa ibu-ibu? Ditanya dengan para sahabat, kemana si pulang? Ternyata yang sering meludahi itu sakit. Begitu mendengar sakit, Rasulullah pulang ke rumah, menyampaikan kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, adakah makanan? Bungkuskan sayang. Aku hendak melihat di tetangga. Ia sakit gunung baraparin. Pantas salawat ini ada lagi meludainya. Dibawakan makanan, Bu, dijenguk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu Rasulullah bertamu kepada yang sering meludahi ini, jauh dari dalam, dia menjawab dengan rasa kesal, dengan marahnya. Rasulullah bersalam, lalu kemudian dia jawab. Ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu? Begitu dia melihat ternyata Rasulullah yang datang menjenguk dia yang sedang sakit, membawakan makanan, padahal setiap hari ini yang diludahi. Itulah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, Bu, kamu kira-kira ada kita? Ada, Pak. Kamu kira-kira kita, Pak? Tidak usah kita menjurujai lah. Motor kita saja ditaruh mungkin papan di muka rumah, menjurimbat-jurimbat. Pasti tahu itu. Kita cari siapa yang masang balok ini. Langsung kita lapor ke Pak RT, langsung kita lapor ke Pelora. Ini ada ngalang-ngalangin, hampir kota balik di mana? Langsung hirau kita, Pak. Tapi inilah yang digambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya orang-orang yang selalu dihadapi dengan akhlak seperti ini, akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhlaknya luar biasa. Baru Rasulullah ini manusia yang tidak enakan jadi orang. Saking apa? Saking dia tidak mau mengecewakan orang. Nah, kita ini kan biasa juga kan, udah nyaman makan itu orang itu kan. Tapi daripada ia kita deh. Misalnya begini, ada dua orang pemuda yang menaksir cewek. Nah, dinya si A ada tersangka rupanya dia kan, anu kuliah di UM, di Universitas Muhammadiyah Kerau. Ada kalian kota sanggam rupanya. Anda ada rasa timbul. Karena yang diceritain ini sebenarnya sehari berikutnya berkisah juga mulai. Kawannya ini berkisah. Apa kisahnya? Sama kisahnya. Dapat udah nanti dia pulang. Ini rupanya sanggam balik pulang. Jilbabnya besar. Saking dan nyamannya urusan seperti itu pun Rasulullah selalu mengalah. Mengalahnya apa? Sama rupanya tujuan ini. Tujuannya ini sama. Amun dari itu kau saja lu mengalah. Asal gue dampak ini. Amun yang dampak urusanmu. Ini sampai hal-hal seperti ini pun dilakukan oleh Rasulullah. Tidak nyaman hati. Sambil tidak nyaman hati, biarlah orang yang nyaman, dia tidak. Namun kita coba. Mana kita dampak? Mau aku dulu, aku dampak dan dia dulu baru kau nak menyusul. Kau lah, aku. Rasulullah tidak mengajarkan hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kepingin saya berpanjang lebar lagi, banyak hikmah dan keutamaan yang begitu panjang kalau kita gali bagaimana Rasulullah dalam hidupnya. Belum lagi kita bicara tentang ibadahnya Rasulullah. Ibadahnya Rasulullah, Bapak Ibu tahukah kita yang ketika diriwayatkan Rasulullah itu sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat sampai bengkak kakinya.
Aisyah itu kalau dia terbangun tengah malam, Rasulullah dalam keadaan berdiri tegak. Berdiri tegak artinya dia sholat malam. Terbangun lagi, berdiri tegak lagi, artinya Rasulullah sepanjang malam dia melaksanakan sholat lain atau sholat malam. Sampai-sampai kata Aisyah, "Guys, nggak usah kau dari sampai yang metu, bakaya sungguh sampai yang metu. Kau kan terlebih dahulu masuk surga, nggak usah kaya sampai yang." Nanti pulang, sampai Aisyah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku tercinta, nggak usahlah kau sholat sampai seperti itu, sampai bengkak kakimu, engkau dijamin masuk surga. Ngapain lagi engkau sholat ya Rasul?" Apa kata Rasulullah kepada istrinya? Ya, aku ingin, kata Rasulullah, biar aku dijamin masuk surga, aku kepengen disebut sebagai afdan syakur, sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya bentuk syukur kita kepada Allah itu terimplementasi dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita sholat, pernahkah kita bengkak kaki kita? Namun aku jujur tidak pernah bengkak betis. Ini sembahyang. Rasulullah ternyata sholatnya, Bapak Ibu, setelah Al-Fatihah dia baca surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Itu kan di ujung-ujung surah sih. Tapi ternyata apa? Belum lagi rukuk beliau. Ada kurang lebih 280 ayat surah Al-Baqarah. Dia lanjutkan ke surat Ali Imran itu. Surat Ali Imran dia baca sampai tuntas. Ada 200 ayat. Ternyata dia belum lagi rukuk. Dia baca lagi surat An-Nisa. Maka beliau berdiri dalam sholatnya. Ada Al-Baqarah dituntaskan, Ali Imran dan An-Nisa. Berarti kurang lebih berapa juz dia selesaikan, baru dia menuju ke rukuknya. Jadi wajar Bapak Ibu kalau Rasulullah itu sampai bengkak kakinya ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Nah kira-kira kita bangkat dua kan kita sembahyang ini. Kita ini bangkat namun ada semuratnya, ada kolesterolnya, ada tensinya, baru bangkat. Namun sembahyang hampir-hampir tidak ada. Jangankan bangkat baptis, imam namun telah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Shalli isma rabbika 'alal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Berapa ya? Di belakang itu si makmum. Nah, imam ini mulai lagi ya ini membaca pulang ya sabihis gitu. Padahal kan 19 ayat itu Pak ya? Membaca sabihis rabbika surat Al-A'la 19 ayat. Demi itu imam membaca sabihis rabbika a'la, kita telah mulai lagi imam ini anu panjang lagi dibacanya. Kadang pantai imam itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu pun kadang patah. Boleh kan ulang dulu kembali adik. Allah sama lagi. Kul-kulan. Atau
Jadi sama-sama menjaga, si makmum juga menjaga rasa, si imam juga tahu diri. Jangan juga kepanjangan bang santai, maghrib membaca yasin, hingga sama lama kurang dapat sambayang, jampai-jampainya hilang habis, mangkala sakit orang sambayang. Apalagi subuh di pasayan ini makanya dinginnya, biar orang rapik-rapik bakiau tarik salimut dingin. Dan di sini Bu dingin, kita pengen ada bahasi di sini ini dingin, rasa-rasanya dingin. Nah tahunku pulang takut akan memanasi, aku mangkal urusan pulang itu memanasi. Nah baik Bapak Ibu, saya simpulkan sebelum saya tutup ya, supaya tidak ngambang kesana kesini ceritanya. Jadi peringatan Maulid Nabi kita hari ini yang kita peringati, ambil hikmahnya, mari cintai Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mencintai Rasulullah? Berselawat kita, dan sebaik-baik berselawatnya kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka yang kedua, perbaiki akhlak kita, karena akhlak yang digambarkan oleh Rasulullah sedemikian rupa bagusnya. Maka sebagai umatnya Muhammad, mari kita teladani akhlak yang sudah dilakonkan, yang sudah dicontohkan, yang sudah diteladankan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kalau sudah demikian, insya Allah ibadah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Rasulullah, lalu kemudian dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Satu lagi catatannya, jangan kemudian kita sudah majelis taklim, majelis zikir, kita baca Al-Quran, kita sudah sholat, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kemudian menjadi tinggi hati dan menjadi paling baik di antara manusia yang lain. Jangan. Ya, ini karena tidak sedikit ada orang-orang yang sudah merasa alim, sudah paling banyak sembahyangnya, telah paling puri zikirnya, bertemu dan di kita maktum saja. Jangan ya, tebarkan kebaikan itu dengan amal-amal yang kita lakukan. Semakin banyak, maka semakin memberikan kesan yang baik kepada siapapun. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, kebaikan bagi seluruh alam. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita adakan pada malam hari ini, kita masih diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, dan kita bisa bertemu di tahun yang akan datang. Yang mudah-mudahan peringatan Maulid seperti ini menjadi sesuatu yang berharga buat kita untuk meneladani kehidupan Nabiullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'amahu wa yuqafi mazidah wa lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rabbana wa sujudana wa tamshana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, hari ini kami memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Berikan keberkahan Maulid ya Allah, berikanlah kebaikan Maulid ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah keistiqomahan untuk melaksanakan segala apa yang telah Engkau ikrarkan dalam memperingati Maulid ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami taubatan nasuha, taubat untuk memperbaiki diri, untuk beriman sekuat-kuatnya, untuk beramal sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami di jalan yang Engkau ridha ya Allah, istiqomahkan kami Allah untuk menetapi jalan yang Engkau lurus ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bimbing dan bina anak-anak kami ya Allah, sebagai pengganti kami ya Allah, sebagai generasi penerus kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tambahkan rezeki kepada kami yang banyak ya Allah, berikan rezeki yang
yang banyak lagi berkah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, istiqamahkan dan pertautkan kami seluruh warga kampung Pasayat ini ya Allah menjadi warga yang penuh keberkahan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyati a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, menyinggung perasaan hati, sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.